Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Alawiyah. Saya dari program studi pendidikan agama Islam dari kelas A2 dengan NIM 24111010058. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 yaitu tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsa yang membangkitkan kesadaran untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan kehormatan bangsa. Nasionalisme muncul dari rasa kebersamaan dalam sejarah, budaya, bahasa, dan cita-cita yang sama, yang mendorong anggota suatu bangsa untuk bersatu dalam tujuan bersama. Nasionalisme sering dianggap sebagai dasar untuk membangun negara yang kuat dan merdeka, serta sebagai pengikat yang menyatukan masyarakat dalam negara. Identitas nasional adalah ciri atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional mencakup elemen-elemen seperti bahasa, budaya, nilai-nilai, sejarah, simbol nasional seperti bendera, lambang negara, dan sistem pemerintahan yang diakui bersama oleh warga negara. Implementasi konsep nasionalisme dan identitas nasional dalam berbagai perspektif, yaitu yang pertama, perspektif sosial budaya. Dalam perspektif sosial budaya, nasionalisme dan identitas nasional ditunjukkan melalui pemeliharaan kebudayaan lokal dan warisan sejarah, serta bahasa sebagai alat komunikasi utama. Misalnya, di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan penghargaan terhadap keragaman budaya, seni, dan adat istiadat dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, perspektif politik. Di bidang politik, nasionalisme diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang melindungi kedaulatan dan kepentingan negara. Yang ketiga, perspektif ekonomi. Nasionalisme dan identitas nasional di bidang ekonomi tercermin dalam kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kepentingan nasional. Yang keempat, perspektif pendidikan dalam pendidikan. Nasionalisme dan identitas nasional ditanamkan melalui kurikulum yang mengajarkan sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kelima, perspektif global. Dalam konteks global, nasionalisme dapat diwujudkan melalui diplomasi budaya, di mana negara mempromosikan budaya, pariwisata, dan produk khasnya di kancah internasional. Secara keseluruhan, nasionalisme dan identitas nasional adalah landasan bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Keduanya diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan agar tetap relevan dan berkontribusi pada pembangunan serta kestabilan negara di tengah arus globalisasi. Materi yang kedua yaitu pengertian integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorong, serta implementasi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda, baik suku, agama, budaya, bahasa, maupun kepentingan politik. Tujuan utama dari integrasi nasional adalah untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tercipta stabilitas dan kerukunan yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan nasional. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, yaitu rasa senasib dan seperjuangan pengalaman sejarah yang sama. Yang kedua, ideologi pemersatu atau Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional menjadi panduan dalam menjaga persatuan. Yang ketiga, bahasa nasional.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya. Yang keempat, interaksi antar budaya. Yang kelima, kebijakan pemerataan pembangunan, yaitu pembangunan yang merata ke seluruh pelosok negeri dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kemajemukan atau keberagaman yang tinggi. Yang kedua, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, fanatisme sempit. Fanatisme etnis, agama, atau golongan tertentu yang terlaku kuat dapat memicu perpecahan. Yang keempat, kurangnya kesadaran pentingnya persatuan. Yang kelima, intervensi asing atau pengaruh globalisasi. Implementasi integrasi nasional, yaitu yang pertama pembelajaran nilai-nilai kebangsaan di sekolah. Yang kedua, pengembangan infrastruktur untuk menjembatani daerah. Yang ketiga, penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang keempat, pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Yang kelima, peran media dalam mempromosikan persatuan. Dan yang terakhir, pengembangan program lintas agama dan suku. Secara keseluruhan, integrasi nasional adalah upaya terus-menerus untuk memupuk rasa persatuan di tengah kemajemukan bangsa. Implementasi ini memerlukan peran semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya, agar Indonesia tetap utuh dan kokoh sebagai negara yang berdaulat dan harmonis. Materi yang ketiga yaitu pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar atau hukum yang menjadi landasan dalam mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dengan rakyatnya. Konstitusi biasanya menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan menjadi sumber utama dalam penetapan peraturan perundang-undangan di suatu negara. Konstitusi mengatur struktur negara, mekanisme pemerintahan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Implementasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pemilihan umum atau yang biasa kita sebut pemilu. Yang keempat, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang kelima, desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keenam, peran lembaga peradilan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, implementasi konstitusi di Indonesia mencakup berbagai aspek yang menyeluruh seluruh sendi kehidupan bernegara. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertinggi menjadi acuan utama dalam penyusunan hukum dan kebijakan negara, serta memastikan agar sistem pemerintahan berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Materi yang terakhir ialah pengertian konsep hak dan kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara, hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara, implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Konsep hak dan kewajiban negara, hak negara adalah hak yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjaga kedaulatan, mengatur warga negara, serta melindungi keutuhan dan ketertiban wilayahnya. Hak ini termasuk kewenangan untuk membuat peraturan,
memungut pajak, menjaga keamanan, dan mempertahankan wilayah dari ancaman eksternal. Kewajiban negara adalah tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara, seperti hak atas perlindungan hukum, hak berpendidikan, hak beragama, hak berpendapat, serta hak mendapatkan pekerjaan. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara adalah hubungan timbal balik yang saling terkait dan saling melengkapi. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak warga negara, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Yang pertama, hak negara. Dalam pendidikan, negara memiliki hak untuk menetapkan standar pendidikan nasional, menentukan kurikulum, dan mengawasi kualitas pendidikan agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, kewajiban negara dalam pendidikan. Negara memiliki kewajiban menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, hak warga negara dalam pendidikan. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keempat, kewajiban warga negara dalam pendidikan. Warga negara khususnya orang tua dan anak memiliki kewajiban untuk mendukung dan mengikuti pendidikan. Yang kelima, program pendidikan karakter. Negara memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter positif melalui sistem pendidikan. Yang keenam, partisipasi warga negara dalam pendidikan nasional. Secara keseluruhan, implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan adalah wujud dari kerjasama yang saling mendukung. Negara berperan aktif menyediakan pendidikan berkualitas dan merata, sedangkan warga negara berpartisipasi dengan mendukung, mengikuti, dan menghargai pendidikan yang disediakan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.